Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita bersama. Pada kesempatan ini kembali lagi podcast Sosiologi Sinergi menjumpai di episode 9 yang akan membawa tema yang sangat menarik di sini terkait dengan bagaimana atau mampu melawan diri sendiri. Tema kita pada hari ini ya sangat kritis sekali karena kemudian kita sudah hadir narasumber yang kemudian ini dengan berbagai pengalamannya, berbagai temuannya dan berbagai ekspedisi value, ekspedisi pengetahuan yang sudah dilakukan berkeliling Nusantara. Ya, telah hadir di ruang podcast Sosiologi Sinergi FISIP Unip bernama Bang Pai. Nanti saya minta Anda boleh perkenalkan lebih lanjut secara mandiri ya, karena Bang Pai ini disebut adalah peturing dari Provinsi Bengkulu ya. Nah, nanti dengan berbagai pengalaman dan pengetahuannya kita akan banyak belajar dengan persoalan yang disebut mampu melawan diri sendiri. Oke, Bang Pai, halo Bang Pai. Ya, halo. Bagaimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Boleh di kesempatan ini Bang Pai bisa memperkenalkan diri dengan lebih detail gitu ya. Mungkin barangkali ada pekerjaannya dan lain sebagainya. Silahkan Bang Pai. Oke, terima kasih ya atas mungkin kesempatan yang sangat luar biasa pada siang hari ini. Kebetulan perkenalkan nama saya Alung Pai. Kehidupan sehari-hari mungkin di bidang swasta ya. Untuk itu yang namanya di Vespa tadi ya, bertanya masalah Vespa. Mengapa katanya kan suka dengan Vespa, mengapa pengen jadi peturing tuh. Jadi kadang-kadang tuh orang jadi anak Vespa itu mengapa udah motornya kayak gitu segala macam kan, kok masih hobi naik Vespa. Belum lagi macetnya segala macam, biaya kurs yang kita keluarkan itu kadang-kadang itu ya di luar nalar Mbak ya. Tapi kita harus mampu tadi, kita harus mampu melawan diri sendiri tadi tuh. Jadi kita harus mampu, jadi kita harus bisa menundukkan. Ya, jadi kita seperti kayak tadi kita punya teman dari Kalimantan Timur, dia sampai ke Provinsi Bengkulu. Tujuan ke nol berarti dia harus mampu mencapai tujuan tersebut. Tadi malam kebetulan dia sampai di Bengkulu ya. Mungkin dengan via telepon sekian hari yang lalu, alhamdulillah malam tadi saya jemput, dia sampai di tempat saya di Bengkulu. Jadi luar biasa, dia dari jauh-jauh. Mungkin selama ini saya belum ketemu. Ketemu, tapi karena persaudaraan antar Vespa itu kalau saya anggap itu sangat luar biasa. Kita punya channel itu dari Sabang sampai Merauke, malah kita sampai di negara-negara tetangga. Wah, ini benar-benar menarik ya. Jadi Bang Pai ini juga di dalam aktivitasnya juga bekerja gitu ya, punya aktivitas di luar di luar kegiatan sebagai peturing gitu ya. Nah, kemudian kalau tadi kenapa berminat gitu ya, sebenarnya tadi Bang Pai menjelaskan bahwa sebenarnya untuk menjadi peturing itu cukup effortnya besar gitu ya, karena harus menyiapkan alat, menyiapkan fasilitas gitu ya. Kalau kemudian misalnya ada alat akomodasinya bermasalah, itu juga harus bisa prepare gitu. Nah, tentunya ketika kemudian berbicara ini tadi kenapa berminat, selanjutnya lebih lanjut tujuannya, sebenarnya tujuannya apa gitu, dan menekuni peturing ini itu sejak kapan gitu, silakan. Kalau masalah minat ya mungkin dari tahun 96 saya itu sudah naik Vespa. Zaman tahun itu 96. Mungkin 96 itu mungkin saya masih di kelas 3 SMA. Iya, kelas 3 SMA itu sudah naik Vespa. Tapi di Bengkulu zaman itu belum ada klub. 96 itu belum banyak menjamur ya. Belum banyak menjamur karena ya Vespa kan mungkin zaman itu kan masih mahal juga kan. Iya. Jadi mengapa kita berminat di Vespa?
Pertama Vespa itu produk luar ya dari Italia yang memang didesain memang itu untuk jalan jauh itu memang luar biasa ya kan. Yang kedua Vespa itu tadi sesuai dengan semboyan tadi, satu Vespa berjuta saudara. Kita saudara itu banyak Pak. Jadi kita nggak takut nih, takut ada kendala di jalan nih. Kita sudah punya kontak person di setiap kabupaten kota yang ada se-Indonesia. Sudah terhubung ya. Kita sudah terhubung. Jadi siapapun yang mau berangkat melakukan touring, kita cukup dengan satu komando. Begitu. Ya, misalnya mereka ada trouble di mana nih? Di Lampung. Mungkin dari Bengkulu saya bisa langsung telepon ke Lampung. Ini tolong bantu. Ini kita ada saudara kita dari Jawa. Dan itu langsung gerak cepat gitu ya? Gerak cepat di Lampung. Apa yang bisa kami bantu? Begitu. Jadi kebersamaan, rasa kekeluarganya itu yang membuat saya tertarik di Vespa. Ada kebersamaan dan ada rasa kekeluargaan. Itu yang saya garis bawahi. Sebenarnya kebersamaan yang dibentuk seperti apa? Karena kalau berbicara ini kan touring dari satu wilayah ke wilayah lain. Berhari-hari. Ya, dan itu estimasinya setelah tadi podcast kita di sesi pertama tadi dengan Bang Sis gitu ya, beliau dari Kalimantan gitu ya, kemudian titik akhirnya adalah 0 km Aceh Sabang, gitu, ya. Sabang gitu. Nah kalau Bang Pai ini sudah mengeksplor bagaimana keragaman kebudayaan dan kultur yang ada di Indonesia ini sudah kemana saja? Mungkin dari awal saya jadi petouring itu di tahun 2003. 2003 saya sudah mulai menjelajah Sumatera. Jadi per tahun itu saya harus habiskan satu provinsi. Di Sumatera dulu yang saya harus habiskan. Eksplornya. Karena kita harus orang Sumatera. Berarti harus kita tahu dulu Pulau Sumatera itu seperti apa gitu. Karena Sumatera bukan sedikit. Zaman itu kan ada 8 provinsi ya, selain Bangka Belitung zaman itu kan. Jadi kita eksplor dulu nih. Jadi setiap provinsi kita masukin. Jadi kita harus tahu nih, oh ini kayak di Sumatera Selatan orangnya begini. Ya kita harus tahu nih. Kita harus menyatu dengan alam. Dalam arti kata, di mana kita bertempat tinggal, di mana kita transit di tempat-tempat yang kita singgahi, berarti kita harus menyatu dengan mereka. Jadi itulah kadang-kadang itu kita langsung diterima dengan kawan-kawan saudara-saudara kita yang ada di provinsi-provinsi yang lain. Itu baru di Sumatera, apalagi kayak di Medan. Di Medan kan kayak di Pulau Samosir. Mungkin kita ngelihat mukanya aja kita sudah takut. Iya kan? Dan dengan bentuk, tapi mereka kan hati mereka baik. Tapi dengan tata krama kita, niat kita baik. Kadang-kadang, Bang, ini dari mana? Dari Bengkulu. Tuh tujuan kita pengen tahu orang-orang yang ada di Samosir, kebudayaannya segala macam itu harus kita tahu. Kenapa? Selain kami itu petouring, kami itu menjelajah kebudayaan. Kami pengen tahu nih ragam budaya yang ada di Indonesia. Di Bengkulu aja udah berapa kabupaten kota kan? Betul. Apalagi se-Indonesia yang kita lihat. Mengapa enggak kita memanjakan mata? Kita tahu ini. Kayak di daerah di daerah Aceh sananya kan. 2018 saya terakhir itu ke Aceh di daerah Takengon itu. Itu ya mungkin dari suku bangsa mungkin ada campuran mereka di sana. Dengan multikultur multikultur tadi. Tapi alhamdulillah kita bisa diterima di Takengon, bisa nginap di rumah penduduk itu tadi. Tuh. Jadi keragaman itu anggap aja itu nuansa tapi dalam arti kata ya tergantung dari kita membawanya gimana. Kita beradaptasinya seperti apa gitu ya. Itu tadi kan. Dan juga walaupun di Takengon kita sudah di Takengon dan segala macam itu kita sudah punya jaringan. Jadi membentuk jaringannya itu juga lebih diperkuat gitu ya. Ketika berada di wilayah-wilayah tertentu gitu. Kita nggak putus ya. Kita nggak putus dan mereka tahu nggak putus tali silaturahmi. Seandainya kemarin saya berada di Takengon, otomatis saya akan pulang lagi ke Bengkulu. Jadi itu tali silaturahmi itu akan terus saya bangun. Mungkin nanti suatu saat mungkin ada petouring lain yang melewati sana, mereka tinggal kita telepon dari Bengkulu.
tolong dibantu, siap. Jadi nggak akan putus. Iya betul. Ya, rasa kekeluargaan juga itu luar biasa, Pak. Iya, iya betul sekali ini, apalagi di podcast Sosiologi Sinergi dan di jurusan sosiologi juga sangat detail mengulas terkait dengan modal sosial. Nah, modal sosialnya tadi sudah langsung praktek ya. Di situ membangun kepercayaan, ya, menyatu dengan nilai-nilai dan norma yang ada di dalam kelompok masyarakat. Bagaimana kita bisa menjadi diri sendiri dan bisa diterima, seperti itu ya, Bang Pai. Dan kemudian juga membangun relasi, jaringan, ya, itu yang sebenarnya dirawat ya, hingga kemudian dibuktikan ya, peturing dimanapun bisa survive itu karena kemudian kemampuan bisa membawa beradaptasi gitu ya dengan kondisi-kondisi wilayah yang ditemui. Karena kalau berbicara dari Sabang sampai Merauke, ini kan nggak akan habis ya. Dan tantangannya berbeda-beda. Berbeda-beda. Itu pernah saya temukan, itu mungkin perjalanan dari Kalimantan, ya kan, Kalimantan yang begitu luas, ya kan, itu akan kita tempuh Pulau Kalimantan, ya. Kan? Habiskan satu provinsi di Kalimantan itu belum tentu bisa kita habiskan dalam seminggu 2 minggu. Saking luasnya kan. Ya, kalau kayak Pulau Jawa ya mungkin sedikit lah, cuma 1.200 kilo, mungkin 3 hari kita gas sudah nyampe. Pulau Bali cuma segelintir ya kan, 1 hari juga udah selesai. Lombok 1 hari selesai. NTT sampai ke perbatasan ke ini Timor Leste, ya dekat lah. Itu. Papua saya jelajah dari Bengkulu selama 6 bulan. Dari Bengkulu saya jelajah Papua, saya turun di Sorong, itu saya transit, itu naik kapal laut. Karena jalan Trans Papua itu belum ada. Ya, ketika sampai itu ya. Pun, jalan sampai sekarang pun itu jalan Trans Papua itu baru segelintir yang ada. Iya. Itu dari Jayapura ke Wamena. Itu zaman saya itu masih lewat via laut. Jadi dari Nabire, dari Biak segala macam itu transit terus. Nanti pulang lagi karena posisi Jayapura sama Merauke itu kan bertolak belakang arah. Saya belum pernah ke sana, tentunya kan, saya ini belajar dulu nih. Dan ternyata kan dari sekian banyak kayak di Papua kita temukan bermacam-macam suku, ya kan, mungkin dari warna kulit segala macam itu udah kita sudah beda, tapi dengan kehadiran kita, dengan niat baik kita, ya kan, kita pengen mencari sahabat, pengen mencari saudara tadi, alhamdulillah kita diterima di Papua. Kadang-kadang kita kayak dari pemerintah daerahnya juga mensupport dengan kehadiran welcome kita welcome. Ya, welcome. Kenapa? Kita juga kayak saya dari Bengkulu itu menjual wisata Bengkulu. Oh, tetap promosi ya, jangan lupa gitu. Jangan lupa gitu. Kita Bengkulu punya apa? Ya, betul, betul. Papua punya apa? Kita harus tahu. Ya, silang tukar informasi ya, gitu. Jadi, akhirnya informasi kita dapat itu secara detail, kita bertemu langsung dengan orang yang memang kita tuju. Kadang-kadang kayak kalau zaman sekarang enak lah ya Mbak, udah lihat internet segala macam bisa ya. Iya, kan? Berliterasi. Iya, tapi kan belum tentu semua orang itu bisa berinteraksi langsung dengan di tempat di mana yang kita singgahi. Itu yang harus kita bentuk, ya kan. Alhamdulillah kemarin saya sudah mengirim beberapa orang dari Bengkulu itu untuk keliling. Terakhir dia baru pulang juga dari Sabang. Iya. Pulang lagi ke Bengkulu dengan selamat, dia sendiri juga peturing muda dari Bengkulu karena saya mungkin udah hampir mau pensiun. Oh, ada istilah pensiun ya. Ada juga pensiunnya karena iya karena tenaga ya, karena maksudnya upaya daya kan, gitu ya. Yang penting kan kalau ada acara resmi yang event-event nasional yang masih membutuhkan pemikiran kita masih tetap siap. Iya. Ya, itu tadi. Tapi kalau masalah itu tadi, yang pertama di PESPA, kekeluargaan yang kami bangun. Ya, di komunitas itu kekeluargaannya ya. Kami nggak memandang ras apapun, ya kan. Yang penting rasa kekeluargaan kami. Itu yang kami bangun. Karena satu PESPA itu saudara semua bagi kami. Kadang-kadang itu lebih dari saudara kandung, bayangkan. Ya, sebegitu PESPA, dalam ya. Sebegitu dalam, ya kayak Bang Sis tadi dari Kalimantan Timur sampai ke Bengkulu. Baru malam tadi bertatap muka. Tadi malam saya jamu, tidur di rumah saya seperti keluarga. Seperti mungkin udah kenal udah puluhan tahun ya kan. Iya, sudah hangat gitu ya, hangat. Ceritanya tadi mengalir, memang satu hobi tadi. Oke. Itu yang penting kan, kita satu hobi tadi. Jadi
hobi tadi itu tadi hobi mengalahkan segalanya. Kalau kami ya hobi mengalahkan segalanya, tapi keluarga itu yang utama. Iya, betul sekali. Nah, ini menariknya bahwa ketika tadi bisa diterima di dalam pola kehidupan di masyarakat, bahwa terkadang kan ada hal-hal yang kita mengalami kendala ya. Kendala-kendala itu tetap bisa diatasi. Nah, hal-hal apa yang kemudian dari perjalanannya Bang Pai, sebut saja dari Sabang hingga Merauke gitu ya. Hal-hal yang sangat berkesan melihat kehidupan masyarakat yang ada di luar sana. Kira-kira seperti apa? Kalau kita berbicara ada kepahitan, ada kesakitan gitu ya. Barangkali kita ngomongin, ini yang agak ekstrim. Banyak sekali kemiskinan atau seperti apa gitu kondisi di lapangan. Silakan Bang Pai. Ya mungkin ya kita melihat dulu dari provinsi kita Bengkulu ya kan. Mungkin kita sudah merasa wah kita ini sudah punya apa-apa gitu kan. Wah kita udah mampu. Pas itu tadi, pas kita pergi ke provinsi-provinsi lain di Pulau Sumatera. Apalagi kayak di daerah Papua. Papua kan daerah ya kalau untuk SDM-nya kan luar biasa. Luar biasa. Gudangnya duit. Ya kan? Tapi itu tadi mereka kan tempatnya kan di pegunungan. Susah. Dataran tinggi. Iya, dataran tinggi. Datarannya untuk dihuni masyarakat manusia itu sedikit. Yang lainnya di pegunungan. Jadi wajar mereka kurang mungkin dari pendidikan atau segala macam. Ya. Tapi kalau SDM-nya luar biasa. Ya ekstrimnya kita untuk menuju ke situ yang susah. Itu yang saya temui di sana. Kita pengen wisata ke sana, itu akses nggak ada, susah kita kan. Terbatas. Kalau kayak Sumatera kan enak nih, kita udah punya jalur, 3 jalur lagi, lintas barat, lintas tengah, lintas timur. Nyebrang dari Merak, Bakauni, udah sampai ke Sabang. Iya kan? Kayak di Jawa, kalau kayak di Kalimantan yang begitu luas, dari Kalimantan Timur ke Kalimantan Barat itu kadang-kadang itu nggak bisa kita tempuh dengan roda 2, paksa kita naik kapal ketek. Iya kan, udah naik lagi nih unit kita. Memang sampai, tapi waktu kita akan lebih lama lagi. Kalau untuk di unit kayak di Vespa, ya namanya juga motor tua kan Mbak. Trouble itu hal biasa lah bagi kita. Itu biasa ya, walaupun motornya rusak-rusak itu tetap masih bisa diakalin gitu, bisa jalan gitu ya. Kita sudah mempersiapkan. Jadi kita pergi dalam sekian bulan, berarti unit kita harus ready. Kadang-kadang itu barang yang bakal rusak sekian bulan akan datang itu sudah kita siapkan di unit. Kenapa? Belum tentu di kabupaten lain itu barang yang rusak itu ada di tempat mereka. Di unit itu maksudnya di apa? Di unit Vespa tadi. Kayak kelaharnya, ya, kayak ini segala macam. Komponen-komponennya yang ada itu di Vespa itu belum tentu ada di wilayah lain. Jadi sudah kita persiapkan. Sudah prepare. Sudah gitu. Prepare. Ya ibarat katakan jangan sampai kita memberatkan kawan-kawan yang di tempat lain. Ya berarti sama ya tadi dengan Bang Sis tadi juga menjelaskan sebisa mungkin tidak merepotkan, tidak membuat sibuk kesana kemari orang lain gitu. Artinya kondisi permasalahan itu harus secara mandiri diatasi gitu ya. Karena kalau berbicara tentunya tadi konteksnya adalah misalnya alat, kebutuhan perjalanan kan ini banyak hal yang kemudian harus di-prepare. Nah kalau saya melihat tadi dari bagaimana keunikan yang diceritakan dari berbagai wilayah ya. Tadi Bang Pai menjelaskan bahwa ketika hadir di satu wilayah tadi kita juga belajar budayanya gitu ya. Budaya-budaya yang kemudian disebutkan kearifan lokalnya. Nah apa yang paling berkesan ini ketika perjalanan yang sudah sejauh ini dilakukan oleh Bang Pai? Yang sangat berkesan itu mungkin di tahun 2016. Itu kebetulan itu ada festival Danau Wampasi di Biak Nyuper di Papua Barat. Nah di Papua Barat. Di Papua Barat itu kan kepulauan ya, di Biak Nyuper. Itu kebetulan kan Menteri
ininya pariwisata itu kan orang Biak. Gitu. Oh ya, nah, kebetulan pas saya di sana lagi touring ke sana itu langsung diundang. Diundang kan, berarti ya dalam arti kata kita orang Vespa bisa beradaptasi, bisa menempatkan diri. Iya, ya kan. Di event sebesar itu di Biak kita diundang itu ya kita merasa bersyukur kan Mbak ya, karena kita pikir jauh-jauh, kayak kadang-kadang tuh pakaian kita lagi lusuh segala macam kan, akhirnya kita diundang sama pemerintah di sana, jadi sangat berkesan sekali. Ya, artinya diberikan ruang, diberikan kesempatan gitu ya, mungkin juga sharing gitu ya dengan bagaimana pengalaman yang sudah dimiliki gitu. Itu juga apresiasi sih sebenarnya ya Bang Paya, karena kemudian ketika berbicara tadi di awal kenapa berminat, tentu harus totalitas. Gitu ya, totalitas. Dan ini Bang Pai juga dengan konteks keluarga didukung ya, artinya ya, didukung ya dengan berbagai dinamikanya gitu ya. Nah kalau boleh cerita bagaimana? Ya kita kan dari awal mungkin ya status ya, karena kita sudah berkeluarga ya dia harus mengerti kita memang hobi jalan. Hobi jalan di awal mungkin dari awal pernikahan memang saya udah hobi jalan, sudah hobi keliling, jadi keluarga sudah tahu, jadi keluarga tetap berjalan, kehidupan kita tetap berjalan, ekonomi harus tetap berjalan. Yang penting kan ekonomi dulu kita bangun. Berani kita keluar dari Provinsi Bengkulu berarti ekonomi kita harus kita bangun dulu. Ya, berarti itu juga tetap Bang Pai ketika tadi membangun ekonomi juga tetap survive juga dengan sendirinya gitu ya. Iya, jangan kita meninggalkan, kita mementingkan dalam touring, tapi ekonomi kita hancur, keluarga kita hancur, itu yang sangat kita sayangkan. Itu yang kita harus wanti-wanti dengan kawan-kawan. Ya karena kita udah dianggap sepuh di Bengkulu, ya kita harus menasihati mereka. Silakan kalian touring. Bangun dulu ekonomi. Nah, tetap ada kader-kader yang kemudian jadi, ingin bergabung gitu. Silakan bergabungan, bangun dulu ekonomi, silakan kalian jalan. Kita jangan merepotkan orang di luar kita. Kita harus mampu. Jangan kita selalu diberi, kita harus memberi mereka. Nah, ini konsep memberi seperti apa itu, Bang Pai? Boleh cerita? Kadang-kadang dalam perjalanan ya kan kita transit nih, singgah di salah satu daerah atau di rumah saudara kita Vespa nih, ya kan, pas kita lihat, jangankan untuk makan mereka, ya kan, untuk memberi kita makan mereka aja kadang tuh bagaimana? Di saat itulah hati kita terpanggil. Jadi berkata, pas kita transit istirahat di sana, kita yang harus memberi. Kita jangan merepotkan orang yang ada di tempat kita singgahi. Itu banyak kita temukan karena perjalanan itu kadang-kadang banyak juga orang Vespa ini topengnya yang bagus, kamuflasenya. Dia di luar pakai celana pendek santai, main ke Bengkulu gaya kayak lusuh, pas kita main ke rumahnya juragan besar, gedongan, iya kan, banyak sekali yang saya temukan begitu. Kita nggak akan tahu siapa itu orang Vespa yang sebenarnya. Jadi di Vespa itu kamuflase. Nah ini benar banget ini kalau di sosiologi ini kita meng-hire informasi kalau anak-anak sosiologi itu harus bebas nilai ya, artinya sosiologi itu tidak boleh menjustifikasi. Keilmuan kita begitu ya. Jadi ini matching sekali dengan temuan yang diperoleh di lapangan, bahwa menilai, memandang itu tidak boleh sebelah mata gitu ya. Artinya kita harus bahasanya memanusiakan manusia. Iya kan? Memanusiakan manusia ya Bang Pai. Artinya tadi kalau dengan inisiatif, kemudian juga dengan cara, strategi yang kemudian dilakukan oleh teman-teman dari peturing ini, tentunya adalah bisa membangun bagaimana kesepakatan gitu ya. Nah, sepakat tidak terpaksa gitu ya. Bahkan sepakatnya inisiatif. Bila tadi dijelaskan dalam temuannya misalnya Bang Pai
tadi ketika melihat kondisi masyarakat di luar sana tuh ada juga yang masih mau makan aja mikir dulu hari ini mau makan apa gitu. Terus bagaimana caranya gitu ya. Bahwa realita itu memang sangat nyata sebenarnya gitu. Sehingga apa yang kemudian bisa dilakukan gitu. Ya berbuat, jangan nunggu beruang atau mampu dulu berbuat itu kalau bisa on the spot gitu ya. Situasional gitu ya Bang Paya. Kadang-kadang itu mereka itu berpikirnya sekarang, berbuatnya nggak tahu kapan. Nah ini yang harus diperbaiki ya. Ya kan? Itu ya, berpikir terus. Yeah. Kita kan kayak kita ya sama kayak kita membangun suatu usaha. Kapan untuk memulainya itu yang sangat susah. Iya betul. Sangat susah. Saya kita seorang penjual, ada nggak pembeli, ada nggak pembelinya. Jadi rasa ketakutan itu tadi yang membuat kita rasa malas. Pada akhirnya tidak dilakukan. Pada akhirnya tidak dilakukan. Betul sekali ya kan? gitu. Melihat orang sukses, ya kan? Ya kita harus sukses juga dong. Iya. Ya kan? Bagaimana caranya? Begini, kita harus pelajari dulu. Apa yang kita bangun dulu? Relasi. Tuh. Ini Mbak ya, mungkin ini agak menyimpang sedikit. Kebetulan saya kemarin kita bulan Oktober ini Mbak ya. Bulan Oktober, akhir Oktober saya akan melaksanakan bakti sosial di Pulau Enggano. Oktober ini. Iya, Oktober tahun ini ya. Tahun ini saya akan melaksanakan bakti sosial ke Pulau Enggano. Itu seluruh sekretaris yang ada di Provinsi Bengkulu itu akan saya kumpulkan. Kemarin alhamdulillah sudah saya melaksanakan rapat pertemuan sedikit. Itu sudah disetujui oleh kawan-kawan yang ada di Bengkulu. Ya, akhirnya nanti Oktober akan berangkat ke Enggano. Kami punya inisiatif sendiri tanpa ada embel-embel politik dari pihak pemerintah. Kadang-kadang itu kan bingung kita, dikit-dikit ngajukan proposal nih, iya kan, meminta terus. Iya kan. Saya bilang kita mampu, mengapa kita harus meminta? Berapa banyak anak PESPA di Bengkulu, masa kita nggak bisa bantu TPA yang ada di Pulau Enggano? Karena apa? Mereka sangat membutuhkan. Kita tampar mereka dengan begini. Biar mereka tahu. Iya kan? Ini kan? Berarti dalam ruang kepemerintahan ya. Artinya kadang-kadang kan, kita harus ikut semua Mbak. Iya, ikut serta berkolaborasi. Iya. Jadi di PESPA kita punya saudara. Untuk sosial kemasyarakatan kita disoke. Iya kan? Kita harus berbagi lah. Berbagi itu indah. Kan. Yang penting kita sudah berbuat baik kepada masyarakat, ya kan? Jangan sampai kadang-kadang tuh anak PESPA dibilang, ini geng motor, jangan sampai begitu lagi. Ya, jangan mengunderestimatekan sesuatu, apalagi kalau anak sosiologi harus bebas menilai gitu ya, tidak boleh menghakimi ataupun menjustifikasi. Itu sangat perlu sekali. Iya betul. Jangan melihat itu dari sisi luarnya dulu. Orang pakaian sobek belum tentu gembel. Iya kan, orang pakai sobek belum tentu gembel. Iya, tapi hatinya. Orang berdasi belum tentu konglomerat. Iya. Iya kan, itu tadi. Jadi. Iya, betul sekali. Nah, ini menarik sekali ya Bang Pai dengan perjalanannya yang sudah disebut mendaki gunung lewati lembah gitu ya. Berbagai rintangan, tantangan, hambatan, kendala, namun menemukan solusi. Pada endingnya seperti itu ya. Dan kemudian yang saya petik di sini adalah harus merawat silaturahmi gitu ya. Karena disebut rezeki itu tidak selalu materi ya. Betul. Tidak selalu materi tapi juga berbagai pengalaman, kekeluargaan gitu ya. Dan saling memotivasi itu juga sebagai bagian dari bagaimana bisa optimis gitu ya, dan tentunya dengan berbagai informasi yang tadi sudah disampaikan Bang Pai, kalau boleh closing statement dari adanya pengalaman mungkin dari awal hingga akhir yang kemudian pada hari ini ingin disampaikan sebagai pembelajaran bagi sahabat sosiologi di ruang podcast ini, silahkan. Ya, pertama itu tadi statementnya, kita jangan menganggap mereka itu rendahan. Jadi kadang-kadang itu satu ya, itu tadi dibilang tadi, kita jangan memponis sesuatu yang nampak di depan mata. Dipelajari dulu nih, pelajari dulu siapa nih yang akan kita tuju.
pelajari dulu, jangan memvonis dulu. Kadang-kadang mereka kan langsung memvonis nih, lihat luar dulu, itu yang merusak, ya kan? Itu yang merusak. Apalagi zaman sekarang, keluar dulu. Oh ini masih pakai HP Android, orang nggak pakai lagi handphone, katanya pakai iPhone segala macam. Karena mereka lihat luar dulu, casingnya dulu. Iya. Itu tadi. Jadi pembelajarnya ya kita saling menghormati. Jadi kita sama ratakan, kita letakkan posisi kita. Itu. Siapapun kita harus menunduk. Jangan terlalu menengadakan kepala ke atas. Iya. Itu aja. Jadi kayak anak-anak kampus, ya karena masa depan mereka masih panjang lah. Iya. Masih panjang, masih banyak pembelajaran yang perlu dibahas. Itu kan mungkin zaman saya mungkin nggak pernah mengikuti zaman kuliah itu segala macam kan. Tapi saya besar dari pengalaman yang memberi saya pelajaran. Itu tadi. Iya, pengalaman adalah guru yang paling berharga. Ya, jadi jangan menyia-nyiakan kesempatan, jangan menyia-nyiakan peluang ataupun pengalaman yang kemudian diberikan untuk kita bisa berproses di dalamnya. Ya, baik Bang Pai, sangat seru sekali informasi dan tentunya pembelajaran yang sangat berharga. Bahwa menjadi seorang peturing itu bisa survive, bisa kemudian mobile gitu ya. Tentunya juga tidak melakukan egoistik gitu ya. Tentunya sudah dipreparekan sedemikian rupa sehingga tema kita pada hari ini mampu melawan diri sendiri. Ini sangat edukatif ya, dijawab oleh pengalaman-pengalaman Bang Pai sebagai peturing asal dari Provinsi Bengkulu. Setelah tadi juga ada Bang Sis, peturing asal dari Kalimantan Timur. Terima kasih sudah bersedia berbagi informasi kepada sahabat sosiologi di ruang podcast Sosiologi Sinergi. Sukses dalam setiap aktivitas bersama kelompok peturing ataupun komunitas, dan mudah-mudahan bisa selalu menebar kebermanfaatan. Dan sebelum ditutup ada salam yang ingin disampaikan kepada sahabat sosiologi di sini, boleh Bang Pai? Tertutup salamnya, terima kasih dulu nih. Terima kasih atas waktu kebersamaannya hari ini. Mungkin ya pengalaman membuat kita tahu segalanya. Oke, terima kasih. Ini salam saja untuk seluruh skoteris yang ada di Indonesia. Tetap jalin kebersamaan, tetap jaga kekeluargaan kita. Karena apa? Kita persatuan dan kesatuan di PESPA itu sangat luar biasa. Cuma itu aja. Karena sesuai dengan semboyan kita di PESPA, satu PESPA sejuta saudara. Itu yang titik yang mungkin yang sangat berharga bagi kami. Oke, satu PESPA sejuta saudara. Artinya dimanapun kita banyak sekali tali silaturahmi kita. Ya baik Bang Pai, karena kemudian podcast kita bisa berlanjut berikutnya, barangkali nanti Bang Pai juga bisa terundang kembali dalam tematik yang berbeda. Terima kasih, saya Dias Widiarti sebagai host pada kesempatan podcast Sosiologi Sinergi episode ke-9 dengan tema Mampu Melawan Diri Sendiri. Akan pamit undur diri, terima kasih dan sampai jumpa pada podcast selanjutnya, dan ditutup dengan salam Sosiologi Sinergi. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.